Kembali lagi dengan Dan Backcode. Kali ini aku ingin lanjut untuk perihal string. String, seperti aku bilang bahwa dia adalah kumpulan karakter. Dengan kumpulan karakter yang berada dalam single quote ataupun double quote, string kita bisa mengakses string dengan index. Index dalam string, dia dimulai dari 0. Misalkan, di sini first name, dia itu ada Budi. Oke, Budi di sini, dia adalah indeks yang ke 0. Sedangkan U, dia indeks ke 1. Kemudian D, dia indeks ke 2. Kemudian I, dia indeks ke 3. Nah, kita bisa mengaksesnya menggunakan print. Kemudian kita first name. Lalu menggunakan kurung siku. Dan kita akses untuk indeks yang ke 0. Ini aku copy. Kita ganti 1, 2, dan 3. Kita simpan, lalu kita jalankan. Dan di sini hasilnya adalah B, U, D, dan I. Jadi B adalah untuk indeks yang ke 0. Kemudian ada U, dia indeks ke 1. Dan di sini ada 3, yaitu untuk indeks terakhir, yaitu I. Karena di sini string dia adalah kumpulan karakter. Dan kita bisa mengaksesnya dengan indeks yang dimulai dari 0, maka kita bisa juga untuk menggunakan length. Length itu, D itu adalah untuk mengetahui panjang karakter. Panjang karakter dalam sebuah string. Jadi, di sini aku bisa mengetikkan print, kemudian length, kemudian first name. Seperti ini. Kemudian, di sini kita jalankan lagi. Dan setelah dijalankan, maka totalnya adalah 4. 4 dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Totalnya ada 4 karakter untuk first name. Kalau misalkan kita untuk class name, kita bisa juga menghitungnya. Print, len, kemudian last name. Kita ingin menghitung untuk jumlah karakter dari last name itu totalnya ada berapa. Kemudian kita jalankan. Dan hasilnya ada 9. Oke, itu adalah untuk string, yaitu bagaimana caranya mengakses string dengan indeks. Lalu, di sini kita belajar juga bagaimana caranya menghitung panjang dari indeks tersebut, atau menghitung panjang dari karakter string, menggunakan len. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui bagaimana mengakses indeks 0, 1, 2, dan 3. Sebenarnya kita juga bisa untuk mengindeks yang paling akhir. Jadi yang paling akhir ini dari I, D, U, dan juga B. Ketika kalian mundur itu ya, bukan dari depan. Kan kalau dari depan itu dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ketika kalian ingin dimulai dari belakang, dari arah kanan gitu ya, ke kiri, kita bisa menggunakan -1. Jadi, kalau misalkan aku mengetikkan print first name, lalu aku menggunakan -1, -2, dan juga -3. Aku simpan. Kemudian aku jalankan. Maka -1 di sini, dia akan mengakses I, yaitu mundur dari belakang. Ini I adalah untuk -1, kemudian D adalah untuk -2, dan U adalah untuk -3. Kalau misalkan kita tambahkan gitu ya, Budi ini menjadi Budiawan gitu ya, Budiawan, kemudian aku jalankan kembali, maka untuk indeks -1-nya, dia akan berubah menjadi N. Kenapa N? Karena N di sini yang mundur ke belakang adalah -1. Dan W di sini, dia adalah untuk -3. Kalau misalkan kita hitung N, -1, -2, dan -3, maka dia akan berhenti di W. Itu untuk bagaimana caranya kita menggunakan minus indeks untuk menghitungnya di belakang gitu ya. Jadi dia mundur ke belakang. Kalau mundur dari belakang, maka dia dimulai dari -1. Tapi kalau misalkan kita dari depan,
berarti dia dimulai dari 0 untuk indeksnya. Dan ada lagi, jadi string ini dia itu adalah immutable, artinya kita tidak bisa modifikasi indeks string. Kalau misalkan untuk first name ini kita ingin mengubah indeks 0 menjadi D, kemudian kita print first name, maka akan terjadi error. Dan errornya adalah bahwa type error string object dia tidak support item attachment. Jadi di sini harap diingat buat teman-teman bahwa string sifatnya dia adalah immutable, artinya dia tidak bisa dimodifikasi. Mungkin itu aja untuk tutorial singkat kali ini, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya, dan semoga bermanfaat. Bye.